Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, kita bahas dulu ya soal-soal latihan ya. Apa mungkin nanti ini sudah ditulis di buku sini atau di kertas? Kayaknya nanti di kertas saja ya. Jadi biar anak koreksi aja. Jadi sekalian anak lihat tulisannya gitu ya. Nah, nanti gak apa untuk ini nanti dikumpulkan aja. Nanti anak bawa kasih nama, anak koreksinya insya Allah ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke fa'il dulu ya, yang E ya. Nah. Baik, kita lihat di halaman 72 ya. Ini termasuk marfu'at yang keberapa ini? Mubtada, khobar, kemudian apa? Isim kana, khobar, inna, kemudian yang kelima yaitu al-fa'ilu ya. Al-fa'il. Baik, kita lihat dulu di keterangan di sini ya. Jadi al-fa'ilu ya adalah isim rafa' ya. Jadi dia isim ya. Kedua apa? Rafa ya. Kemudian yang ketiga yang jatuh setelah fi'il mabni maklum ya. Atau bahasa mudahnya fi'il mabni maklum adalah kata kerja aktif ya, bisa ditulis ya. Jadi fi'il mabni maklum adalah kata kerja aktif ya. Baik. Dan merupakan pelakunya atau subjek ya. Nah ini definisi fa'il. Jadi dia berupa isim, kemudian hukumnya adalah rafa ya, karena dia termasuk marfu'at. Kemudian dia jatuh setelah kata kerja aktif. Jadi dia nggak boleh jatuh sebelum fi'il, nggak boleh. Jadi dia harus setelahnya. Karena kalau sebelumnya dia tidak dihukumi sebagai fa'il, tapi dihukumi sebagai mubtada nanti ya. Meskipun sama-sama subjek, tapi kalau mubtada itu subjeknya jumlah ismiyah, kalau fa'il itu subjeknya jumlah fi'liyah. Nah gitu, itu bedanya di situ. Makanya fa'il ini harus setelah fi'il. Maka nggak boleh fa'il mendahului fi'il, nggak boleh. Kalau maf'ul bih mendahului fa'il boleh. Bahkan maf'ul bih mendahului fi'il itu boleh. Kalau maf'ul bih. Tapi kalau fa'il nggak boleh. Itu ya, ini harus kita tekankan dari awal nih. Nah, fi'il dulu baru fa'il ya. Jadi nggak ada ceritanya fa'il itu jatuh sebelum fi'il, nggak ada ceritanya, nggak boleh dia. Baik, kita lihat dulu contohnya ya. Contohnya adalah qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Apa qoma? Berdiri ya. Telah berdiri Zaidun. Nah, Zaidun kita baca rafa ya. Itu karena Zaidun fa'ilun marfu'un bidhammati. Karena dia fa'il marfu' dengan dhammah. Kemudian dhahaba at-talibani ilal madrasati. Telah pergi at-talibani, dua orang murid laki-laki, ilal madrasati, ke madrasah atau ke sekolah. Nah, dhahaba ini fi'il, jatuh setelahnya isim dan dia rafa. Nah, itu mana fa'ilnya? At-talibani. Jadi dhahaba itu fi'ilnya, at-talibani itu sebagai fa'ilnya, ilal madrasati syibhul jumlah sebagai muta'alliqun ya, muta'alliq kata keterangannya. Jadi at-talibani fa'ilun marfu'un bil alifi. Dia fa'il marfu' dengan alif. Kenapa dia dengan alif? Karena isim mustanna ya, mumtaz ya. Kemudian soma al-muslimuna syahra ramadhana. Soma, apa soma? Berpuasa atau saum ya. Kaum muslimin berpuasa syahra Ramadan, di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan. Baik. Nah, di situ al-muslimuna fa'ilun marfu'un bil wawi. Kenapa dengan wawu di situ? Jamak mudzakkar salim ya. Mumtaz ya. Kemudian ja'at al-mu'minatu, telah datang para mukminat ya. Nah, di situ ada tambahan taknisnya ya. Nanti akan ada rumusnya ya.
Itu hukumnya boleh atau hukumnya wajib. Kalau di sini hukumnya wajib di sini ya. Nanti kita akan jelaskan ya. Nah, al-mu'minatu fa'ilun marfu'un bidhammati. Ya fa'il marfu dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan apa? Kasroh. Jernya dengan kasroh juga. Ya, mantap. Kemudian qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang A'rab ya. Artinya orang-orang Baduin ya. Amanna ya. Kami beriman. Nah, di situ al-a'rabu fa'ilun marfu'un bidhammati. Ya, al-a'rab fa'il marfu' dengan dhammah. Kenapa dhammah dia? Mufrad? Kenapa dengan dhammah? Ghairu munsharif? Hah? Jamak taksir. Ini jamak taksir ya. Baik. Qadima Abu Bakrin min Makkah. Abu Bakar datang dari Makkah ya. Baik. Qadima Abu Bakrin min Makkah. Abu Bakar datang dari Makkah. Nah, qadima itu fiil. Mana fa'ilnya itu? Abu ya, Abu. Abu Bakrin. Nah, Abu fa'ilun marfu'un bil wawi. Kenapa dengan waw? Asmaul khamsah. Baik. Tuntas ya. Nah, sekarang kita lihat fa'il itu dapat berupa 3 macam. Fa'il itu bisa berupa 3 macam. Ini mirip dengan mubtada ini ya. Yang pertama adalah ismun mu'rabun. Isim mu'rab ya. Seperti misal di atas. Kemudian yang kedua ismun mabniyun ya. Yaitu isim mabni. Kemudian yang ketiga masdarun mu'awwalun. Masdar mu'awwal adalah susunan dari an plus fi'il mudhari atau anna isimnya plus khobarnya, yaitu isim anna dan khobar anna. Nah, ini 3 jenis ini kita hafalkan ya. Baik. Jadi bisa isim mu'rab, isim mabni dan masdar mu'awwal. Sama persis ini ya. Nah, sama persis ini. Mubtada itu subjeknya jumlah ismiyah, fa'il subjeknya jumlah fi'liyah. Nah, sekarang kita lihat yang pertama ismun mu'rabun seperti misal di atas, yaitu isim mu'rab ini jelas Allah ya. Sekarang contoh yang fa'il berupa isim mabni. Fa'il berupa isim mabni. Misalnya ya, kita harus ingat ya isim mabni ya. Apa aja kira-kira Pak Yudi isim mabni? Isim isyarah. Domir. Isim mausul. Apa lagi? Isim syarat. Isim istifham. Kenapa Pak? Sebagian doro. Kemudian al-a'dad al-murakkab. Itu harus hafal ya. Itu halaman berapa itu? Halaman ada satu lagi nih ya. Asmaul af'al ya. Baik. Halaman 21 ya. Nah, isim fi'il ya. Nah, kayak gini-gini ini kita harus hafal ya. Jadi supaya isim mabni. Nah, kita udah hafal. Maksudnya ini gitu. Misalkan mubtada ada 3 jenis, khobar ada 3 jenis, itu kita harus hafal juga gitu. Jadi biar cepat loadingnya. Nah.
Tapi kita lihat di sini ya, ismun mabniun ya, isim mabni. Contohnya najaha hadat talibuna. Telah berhasil ya, najaha atau lulus hada at-talibu, murid ini. Itu fa'ilnya hada atau at-talibu? Hada. At-talibu sebagai apa? Objek, dia marfu. Najaha itu nggak butuh maf'ul bih karena dia isim fi'il lazim ya. Badal sahih ya. Jadi hada itu fa'ilnya, at-talibu itu sebagai badalnya. Nah, jadi hada fa'ilun. Nah, karena dia mabni, nanti bahasanya apa? Fi mahalli raf'in. Jadi kalau dia marfu itu yang isim mu'rab ya. Jadi kalau dia mu'rab ya, dia langsung apa? Marfu. Tapi kalau mabni fi mahalli raf'in. Ini bedanya ya. Kalau mengi'rab yang isim mu'rab itu marfu. Ya, kalau yang mabni fi mahalli raf'in. Baik, kemudian jalastu, saya telah duduk ya. Jalastu, saya telah duduk. Nah, di situ mana fa'ilnya? Domir ya, domir tu-nya itu ya. Maka domir termasuk isim mabni. Domir tu fa'ilun fi mahalli raf'in. Dia fa'il fi mahalli raf'in. Yang fa'il fi mahalli raf'in gitu. Ya, sebenarnya nanti i'rabnya bisa panjang sih. Ini kan jadi i'rab itu ada yang pendek, ada yang pertengahan, ada yang panjang. Nah, untuk muhtarat ini dikasih yang pendek-pendek dulu. Nah. Baik. Nanti disebutkan mabniun ala dhammina gitu kan. Tapi ini enggak dipanjangin karena ini baru melatih untuk apa ya, identifikasi gitu. Baik, jaa alladzi qama. Telah datang orang yang berdiri ya. Alladzi qama. Mana fa'ilnya di situ? Yaitu isim mausul alladzi. Jaa itu fiilnya, alladzi itu fa'ilnya. Maka alladzi fa'ilun fi mahalli raf'in. Kemudian fiil yang qama, yaitu nanti kita kenal dengan silah mausul namanya. Silah mausul. Nanti akan kita pelajari ya, ada jumlah yang memiliki mahal di dalam i'rab, nanti ada 9. Nanti ada jumlah yang la mahallalaha minal i'rab, itu nanti ada 7. Cuma di muhtarat ini belum dimasukkan. Cuma nanti nggak apa kalau Anda melihat situasi kayaknya kok teman-teman nih jago-jago semuanya, Anda masukkan tambahan. Waalaikumsalam. Baik. Ini untuk menggertak biar enggak pada telat-telat. Baik. Masya Allah. Itu ya nanti yang setelah, jadi alladzi itu isim mausul. Nanti ketika kita mendalami lebih dalam lagi tentang isim mausul itu butuh silah mausul namanya. Bisa berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau syibul jumlah. Nah, jumlah setelah isim mausul namanya silah mausul, nanti nggak ada i'rabnya jumlahnya. La mahallalaha minal i'rab ya. Tapi nanti kita akan pelajari belakangan ya. Jadi syahidnya di sini adalah alladzi itu isim mausul mabni dan dia dihukumi fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik, kemudian jenis yang ketiga ini adalah masdar muawwal. Nah, masdar muawwal kita ingat ya, dia bisa berupa 2. Meskipun dia ada 3 sebetulnya. Cuman yang masyhur ini yang 2 ini. Mu'rab, mabni, kemudian masdar muawwal. Baik. Yang pertama,
yaitu an plus fi'lun mudhari'un. Kemudian yang kedua anna, kemudian isim anna, kemudian apa? Khobar anna. Nah ini masdar muawwal namanya ya. An itu an sukun ya pada An bukan an sukun. Dia termasuk adawat nasab nanti. Paling bawah anna. Baik. itu nanti jadi masdari ya bukan? Jadi apa? Masdari ya. Naam. An masdariyah dia namanya. Baik, kita lihat ya, masdar muawwal itu bisa berupa fa'il. Masdar muawwal rumusnya ini. An plus fi'il mudhari, nanti fi'il mudhari'nya nasab karena kemasukan an, kemudian atau anna isim dan khobarnya. Contohnya misalkan ya, yanbaghi. Yanbaghi ini fi'il. In bagha yanbaghi. Baik, in fa'ala yan fa'il. Apa yanbaghi? Ya? Seyogyanya, seharusnya gitu ya. Yanbaghi. Nah, yanbaghi seyogyanya seharusnya. Nah, dia fi'il kan? Nah, dia butuh fa'il. Jadi ada kata kerja, ada sebuah perbuatan, dan perbuatan itu butuh siapa pelakunya gitu, kira-kira gitu. Nah, maka muncullah fa'ilnya berupa masdar muawwal, yaitu annaka faizun. Seharusnya seyogyanya engkau apa? Menang. Nah, di situ fa'ilnya annaka faizun. Jadi fa'ilnya berupa masdar muawwal. Tersusun dari anna, kemudian isim anna, khobar anna. Mana isim annanya itu? Ka. Mana khobar anna? Faizun. Insyaallah. Nah, itu sama dengan maknanya yanbaghi an tafuza. Kita lihat sini ya perbedaannya ya. Dengan yanbaghi. Misalnya. Nah, annaka faizun. Baik. Ini isimnya, ini khobar anna. Nah, gabungan ini dengan ini, semuanya ini, berarti kan apa? Anna, isim, plus khobar anna, ini apa? Fa'il. Nah, gitu. Jadi fa'ilnya ini, gabungan ini. Nah, ini boleh juga an tafuza. Nah, gini. Asalnya kan faza ya fuzu kan dia. Faza yafu. Nah, gini. Ini fi'il mudhari kan? Faza yafuzu. Nah, ketika kemasukan an ya, maka ini jadi nasab. Jadi boleh yan bagi antafuza. Yan bagi annaka faizun. Artinya sama. Ya. Kemudian satu lagi adalah apa? Fauzuka. Nah, ini masdar sharih ya. Ini udah ditakwil kan? Gimana kemarin rumusnya? Mentakwil masdar muawwal. Ada yang masih ingat? Keluarkan dulu masdar sharihnya. Faza yafuzu fauzan. Nah, ini ketemu. Kemudian keluarkan apa? Domirnya kan? Domirnya anta kan? Nah, jadi ada fauzun plus anta.
Nah, ini mau dimudhof ilaihkan, mudhof ilaih. Ini jadikan dulu apa? Domir jar mutasil. Jadinya apa? Anta ka ya. Jadi kalau anta ini domir rofa munfasil. Kalau dia mau jadi mutasil, ya dia berubah dulu. Itu jadi ka. Sehingga apa? Fauzuka. Jadi yan bagi annaka faizun, yan bagi antafuza, yan bagi fauzuka, artinya sama semuanya. Kalau ini pakai masdar sorry, ini masdar muawal dengan an plus fi'il mudhari. Kalau ini pakai anna, isim anna dan khobar anna. Nah, kira-kira gitu. Baik. Sekarang contoh yang berikutnya ya. Sarroni, ya. Sarro itu fi'il mudha'af ya. Sarro ya. Sarro ya suruh, membahagiakan. Sarroni annaka najihun. Annaka najihun, bahwasanya engkau lulus itu membahagiakanku. Sarroni annaka najihun. Ini itu mutakalim saja. Hah? Ini mutakalim. Kalau orang ini Nah, ya-nya ya mutakalim, nunnya nun wiqoyah namanya. berarti kebahagiaanku, Membahagiakanku. membahagiakan. Keberhasilanmu membahagiakanku. Atau membahagiakanku keberhasilanmu gitu. Oh, enggak. Jadi kalau nanti mentranslate ke bahasa Indonesia itu utamakan subjeknya dulu. Kan sarra kan? Ini fiilnya ya. Fiil mudha'af ini, fiil madi. Kemudian nunnya ini nun wiqoyah. Ya. Masih ingat kan ya? Nun wiqoyah ya. Maf'ul bihnya mana? Ini membahagiakanku. Nah, annaka najihun. Baik. Nah, ini masdar muawal ini sebagai apa? Fa'il. Nah, ketika mentranslate bahasa Indonesia, meskipun susunan Arabnya ini kan di belakang kan? Tapi kalau kita mentranslate ke Indonesia atau mentranslate bahasa manapun itu sesuai dengan kaidah bahasa itu. Nah, bahasa Indonesia subjek selalu depan, ya. Subjek predikat. Bisa jadi nanti ada objeknya plus keterangan dan seterusnya. Nah, kalau nerjemahin ini dulu. Jadi nggak boleh kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia membahagiakanku keberhasilanmu, nggak boleh. Nah, tapi apa? Bahwasanya engkau berhasil atau keberhasilanmu membahagiakanku. Nah, karena subjek dulu. Gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab terserah ya. Ya kita menjadi penerjemah ya. Nanti selesai belajar di sini kan, nanti pada jadi penerjemah buku kan. Jadi sampingan ya Pak Yudi ya. Nah, sambil jualan, buka laptop kan, nerjemahin ya kan. Dapat proyek nerjemahin satu buku kan. Lumayan itu loh, proyek nerjemahin itu. Sorry. Nah. Baik. Nah, ini bisa juga ya, itu sepadan dengan sarroni antanjaha ya. Najaha yanjahu. Kita harus ingat ya, ini fiilnya ya. Najaha yanjahu. Nah, gini. Nah, ini sepadan dengan sarroni an. Nah, ini kan pakai an nih. Nah, kalau an setelahnya cari dulu fiil mudhari'nya. Nah, ini kan. Karena ini anta, jadi ya-nya diubah menjadi ta. Nah, sarroni antan jaha. Atau ditakwil menjadi masdar sorry. Gimana? Najaha yanjahu maksudnya apa? Najahan ya kan. Ini lihatnya kamu soal ini, kalian gampang ini.
Berarti sarroni naja huka ya. Sarroni naja huka. Sama ini. Sarroni annaka najihun, sarroni antanjaha, sarroni najahuka. Ini masdar sori, ini masdar muawal pakai an plus fi'il mudhari. Ini masdar muawal anna, isim anna dan khobar anna. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Kalau ini apa? Marfu'un fa'ilun. Bedanya di situ. Baik. Udah ya, contoh ya. Ini tiga jenis fa'il ya, tiga jenis fa'il. Pertanyaan dicek-cek dulu ya. Kita agak santai aja. Baik, maafun ya, insyaallah ya. Baik, sekarang kita lihat berikutnya. Nah. Jika fa'il musanna ya atau jamak ya, maka fi'ilnya tetap mufrad. Nah. Jika fa'il musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Ini kaidah ini bisa di strip ya. Nah. Ini penting ini. Jadi fi'il
ya, itu tidak berubah meskipun apa? Fa'ilnya itu musanna atau jamak ya. Jadi kita lihat misalkan ya. Misalkan dhahaba Muhammadun. Telah pergi Muhammad. Dhahaba Muhammadani. Ini kan musanna. Kemudian dhahaba Muhammaduna ya. Ini jamak ya. Baik. Nah, ini fiilnya tidak berubah. Mufrad, musanna, jamak. Ini tetap apa? Tetap mufrad ya. Baik. Jadi nggak perlu dijadikan jamak juga, nggak perlu. Jadi nggak perlu ini dirubah menjadi jamak, nggak perlu ini nggak perlu dirubah menjadi musanna. Ini mafhum ya kaidahnya ya. Mufrad, musanna, jamak ini tetap mufrad. Itu maksud kaidah ini ya. Jika fa'il musanna atau jamak maka fiilnya tetap mufrad. Baik. Ini contohnya misalkan qoma ar-rajulani. Berdiri dua orang laki-laki. Kemudian qoma ar-rijaluna. Berdiri para lelaki. Kemudian qamu ar-rijaluna. Itu salah ya kalau qamu ar-rijalu. Di mana salahnya dia? Qamu itu nggak perlu dijamakkan. Harusnya tetap qoma harusnya ya. Baik. Paham ya kaidah ini insyaallah ya. Nah, kemudian kaidah berikutnya ya. Fa'il ini wajib diberi taknis ya. Fa'il wajib diberi taknis. Afan. Fi'il ya. Fi'il wajib diberi taknis ya. Tak yang menunjukkan apa? Mu'annas ya. Kalau dia fi'il madhi itu taknya sukun. Tapi kalau dalam fi'il mudhari itu taknya yang di huruf mudhari'ahnya itu ya gitu. Jadi kalau di fi'il madhi itu sukun ada di belakang. Kalau fi'il mudhari dia ada di huruf mudhari'ahnya itu ya.
Fi'il wajib diberi tak taknis. Nah, untuk fi'il madi itu fa'alat dan taf'alu untuk fi'il mudhari'. Nah, apabila fa'ilnya adalah, kita lihat ya. Yang pertama yaitu isim mu'annas hakiki. Ada yang masih ingat mu'annas hakiki? Yang menunjukkan manusia atau hewan ya. Kalau majazi tidak menunjukkan manusia atau hewan ya. Jadi isim mu'annas hakiki dan jatuh langsung setelah fi'ilnya. Jadi dua ini syaratnya. Jadi dia wajib ada tak taknisnya, hukumnya wajib ini. Baik, ketika fa'ilnya berupa isim mu'annas hakiki dan jatuh langsung setelah fi'ilnya. Jadi nggak ada pemisahnya. Contoh misalkan ya, hadarat Zainabu. Nah, Zainabu ini kan fa'il ya. Nah, dia mu'annas hakiki karena nama orang. Maka hadoronya itu harus ada tak taknisnya. Hadorot. Kalau kita tulis hadoro Zainabu itu salah. Nah, alasannya kenapa? Karena fa'ilnya mu'annas hakiki dan jatuh langsung. Artinya dia nggak ada pemisahnya di situ. Kecuali dia apa? Hadorot ilal madrasati Zainabu misalkan ya. Nah, antara fiilnya dengan fa'ilnya ada pemisah. Ilal madrasati kan? Nah, itu tidak lagi menjadi wajib. Tapi ketika pas langsung depan fiilnya, maka itu wajib ya. Baik. Kemudian berikutnya tahduru Zainabun. Tahduru Zainabun. Zainab hadir. Nah, ini untuk mudhari'nya. Kalau mudhari' dia taknya ada di huruf mudhora'ahnya itu. Kalau kita yahduru Zainabu boleh nggak? Nggak boleh ya, salah dia. Nah, ini diantara contoh yang salah, hadoro Zainabu, tidak ada tak taknisnya. Paham ya, ini wajib memberi tak taknis ya. Hapus ya. Baik. Jadi ketika apa? Jadi tak taknis ya. Itu ada di belakang kayak gini, atau dia di fiil mudhari ada di depannya. Nah, dia wajib ya. Ini hukumnya wajib ya. Wajib. Jika apa? Fa'ilnya fa'il mu'annas hakiki. Baik. Mu'annas hakiki dan ya, jatuh langsung setelah apa? Setelah fi'il. Baik. Contohnya misalnya tadi apa? Hadoro ya. Zainabu. Nah, gini kan langsung ya. Ini wajib. Tapi kalau dia ada pemisahnya ya, misalkan hadoro, misalkan ilal madrasati ya. Zainabu, nah ini baru di belakang gini ya. Nah, ini nggak wajib. Jadi boleh gini, boleh apa? Boleh ada tak taknisnya gitu. Paham ya? Jadi pemisahnya ini nih. Baik. Kan boleh kan hadarat ilal madrasati Zainabu, boleh ya? Baik. Jadi boleh hadarat Zainabu ilal madrasati, itu hukum asalnya. Boleh juga hadarat ilal madrasati Zainabu. Ini yang pertama ya, ini hukumnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua ya. Ini konsentrasi yang kedua ini. Jikalau domirnya, domir mustatir ya. Jikalau fa'ilnya itu berupa apa? Domir mustatir ya. Untuk
muannas. Takdiruhu hiya. Coba kita lihat di sini ya. Contohnya asyamsu tola'at. Jadi fa'ilnya berupa domir mustatir untuk muannas ya. Fa'il berupa apa? Domir mustatir takdiruhu hiya. Nah, ini ya, contohnya misalkan ya, asyamsu asyamsu tolaat. Apa tolaat? Terbit ya. Nah, gini. Nah, ini kalau kita lihat jumlah kubronya ya, jumlah besarnya, ini susunan apa sih? Mubtada, ini khobar. Nah, yang kita bahas itu yang di sini nih. Di dalam khobar ini adalah apa? Jumlah fi'liyah ya. Nah, kita bahas di sini ya. Di sini, bukan di sini. Nah, di dalam jumlah fi'liyah ini kan ada domir, ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Domir, bukan tak, ini bukan. Domir mustatir takdiruhu hiya. Yang dia kembali ke mu'annas. Nah, ini dimaksud. Makanya ketika asyamsu tola'a, boleh nggak? Nggak boleh. Karena fa'ilnya berupa domir mustatir yang dia takdiruhu hiya kembali ke asyamsu ini. Jadi kalau kita menulis asyamsu tola'a, itu salah ya. Mafhum? Bingung nggak? Atau asyamsu tatlu'u, ini fi'il mudhari'nya. Asyamsu tatlu'u. Masya Allah. Sehat Pak Rendra? Baik. Jadi kalau asyamsu tola'a itu salah. Ya. Karena di dalam tola'a itu kan ada domir, dan itu harus kan ini akan mengikat antara apa? Mubtada dengan khobar ya. Jadi ketika khobar itu berupa jumlah, itu harus ada robitnya kan, pengikatnya ya. Nah, ketika dia ini mu'annas terus pengikatnya dia muzakkar, nggak pas. Nah, ini ya, ini harus ada tak taknisnya karena fa'ilnya berupa domir mustatir yang dia hiya, ini kembali ke mu'annas. Itu maksudnya. Baik. Nanti setelah akhir nanti kita akan bedakan antara asyamsu tola'at dengan tola'at asyamsu. Itu hukumnya beda ya nanti ya. Kita lihat di sini ya. Nah, itu hukumnya yang wajib ya. Wajib ini ada dua ini. Jadi wajib meletakkan tak taknis ini ketika apa? Fa'ilnya mu'annas hakiki dan jatuh langsung setelah fi'il. Atau fa'ilnya berupa domir mustatir ya. Tapi sekarang yang hukumnya boleh ya. Fi'il boleh. Nah, ini boleh nih. Diberi tak taknis ya. Jadi ada pilihan. Boleh ada tak taknis, boleh nggak ada ya. Itu fa'alat atau fa'ala untuk fi'il madhi dan taf'alu atau yaf'alu untuk fi'il mudhari. Nah, ini ada tiga nih. Yang pertama, jikalau fa'ilnya itu adalah isim mu'annas hakiki
dan ada pemisah antara fa'il dengan fi'ilnya. Nah, ini yang Anda sebutkan tadi. Contohnya misalkan safaro atau safarat al-yauma Fatimatu. Domirnya fa'ilnya mana itu? Fatimah. Dia kan muannas hakiki kan? Meskipun hakiki, tapi itu ada pemisahnya, yaitu apa? Al-yauma. Maka ada pilihan. Boleh safaro, boleh safarat. Kedua-duanya boleh. Tapi kalau al-yaumanya di situ nggak ada, itu harus apa? Safarat Fatimatu al-yauma. Gitu. Nah, pemisah ini. Nah, kalau dia fi'il mudhari ya, kalau dia mudzakkar itu pakai iya. Kalau muannas pakai ta ya. Yadhabu atau tadhabu al-ana Zainabu ila suqina. Zainab sekarang pergi ke pasar. Nah, di situ pemisahnya mana itu? Al-an ya. Meskipun Zainab itu adalah muannas hakiki tapi ada pemisahnya. Baik. Nah, mafhum ini ya, ini kaidah pertama yang boleh ini ya. Baik, kemudian yang kedua muannas majazi. Ketika fa'ilnya berupa muannas majazi. Contohnya misalkan sami'a atau sami'at udunaya. Kedua, telingaku telah mendengar. Karena udun itu kan muannas kan? Kenapa dia muannas udunun telinga? Baik, karena anggota tubuh yang berpasangan. Baik. Nah, makanya dia majazi. Nah, itu boleh pilihan, boleh sami'a, boleh sami'at. Baik, atau yatlu'u atau tatlu'u asyamsu, matahari terbit ya. Asyamsu itu juga apa? Jenis muannas majazi ya. Yang ini tidak ada tandanya kan? Itu ada kan? Seperti rihun, ya narun, itu muannas tapi tidak ada tandanya. Meskipun nanti sebagian mengatakan karena dia berbentuk bulat ya. Nah, itu tidak mutlak sebetulnya ya. Nah, seperti bulan ya, itu dia bulat tapi dihukumnya apa? Mudzakkar malahan ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Mudzakkar ya. Nah, ini boleh yatlu'u, boleh tatlu'u. Nah, ini pengen Anda bedakan antara yang ini ya. Ini bedakan ya, antara misalkan tola'a asyamsu dengan coba nih. Asyamsu tola'at. Ini perhatikan sini ya. Nah, kalau ini boleh tola'a, boleh apa? Tola'at. Tola'at. Baik. Nah, jadi tak di sini hukumnya apa? Boleh ya. Nah. Kenapa? Karena fa'ilnya berupa mu'annas majazi. Jadi boleh tola'at asyamsu, boleh tola'a asyamsu, matahari terbit ya. Tapi ketika ya ketika susunannya seperti ini kan sudah mubtada khobar ya. Khobarnya berupa jumlah ya. Nah, ini butuh sesuatu yang kembali ke mu'annas. Nah, ini harus iya kan? Nah, ini harus ada apa? Tak taknisnya. Maka nggak boleh asyamsu tola'a, nggak boleh. Karena susunannya berbeda. Karena dia fa'ilnya itu domir yang kembali ke mu'annas. Makanya ketika dia asyamsu tola'a, betul nggak? Salah ya, karena domirnya kembalinya nggak pas ya. Ini kan takdiruhu huwa. Sedangkan huwa itu bukan asyamsu. Makanya ini hukumnya apa? Wajib. Ya. Wajib ada tak taknis seperti ini. Kalau ini nggak wajib. Bisa dibedakan antara yang ini dengan yang boleh itu tadi? Coba anak kasih contoh aja. Ini tebak benar atau salah ya. Nah, misalkan ya.
Tola'at. Nah, perhatikan ya. Coba. Ini kalau kita terjemahkan artinya sama aja ya. Matahari terbit. Matahari terbit kan gitu. Kalau tola'at asyamsu ini benar atau salah? Benar. Benar ya. Baik. Boleh. Karena hukumnya apa? Boleh. Karena failnya muannas majazi. Kalau tola'a asyamsu Boleh juga. boleh ya. Nggak harus ada tak taknisnya. Kenapa? Karena failnya muannas majazi. Yatlu'u asyamsu. Boleh nggak? Boleh ya. Karena ini dokumen kan huwa kan? Karena ini muannas majazi boleh yatlu'u. Kalau asyamsu tola'a boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena failnya ini kan failnya di sini harus berupa yang pas dengan ini. Karena ini muannas berarti dia harus hiya. Nah, ketika dia hiya ini harus apa? Ada taknya. Gitu. Kalau asyamsu tatlu'u benar nggak? Boleh. Boleh ya. Nah. Karena ini kan dari mudhari dia pakainya apa? Kan juga ada hiya kembali ke baik. Asyamsu yatlu'una. Nggak boleh. Kenapa? Baik. Nah, ini harus ada apa? Iya, maka dia harus apa? Tatlu'u. Bisa bedakan ini? Nah, kemudian yang ketiga, ketika fa'ilnya berupa jamak taksir ya. Seperti qalatil a'rabu amanna. Nah, al-a'rabu itu jamak taksir ya. Hmm. Wa qala niswatun fil Madinah. Niswah ini juga jamak taksir ya. Berkatalah para wanita di kota ya. Maka boleh wa qala niswatun, boleh wa qalat niswatun. Nah, ini hukum apa? Fa'il ya di sini ya. Nah, itu ada catatan di mana ada dimanapun ada fi'il mabni maklum maka wajib ada fa'ilnya. Nah.
Ini soal طيب تفضل. ما الفرق يطلع والشمس بما بالشمس يطلع Oh, طيب. Apa bedanya? Nah, يطلع الشمس coba anda tulis ya. والشمس يطلع Asyamsu yatlu boleh? itu kan nggak boleh ya ini yang tuh kan Baik, jadi gini aja ya. Tatlu'u asyamsu dengan asyamsu tatlu'u. enggak yang teklis itu kan ada yang nomor tiga Ini nomor berapa? nomor tiga tadi Ini dengan mana? itu yatlu'u Yatlu'u syamsu dengan asyamsu yatlu'u asyamsu yatlu'u dari sisi apanya? Maknanya. Baik, baik. Kalau ini kan jumlah fi'liyah nih. Kalau ini jumlah ismiyah. Ini sudah mubtada khobar. Ini fi'il, fa'il. Nah, kalau ini fa'ilnya ini. Ya, maka dia boleh yatlu'u. Dia boleh yatlu'u. Boleh yatlu'u, boleh tatlu'u. Boleh ada dua pilihan. Kenapa? Karena fa'ilnya berupa apa? Mu'annas majazi. Nah, kalau yang ini ya, asyamsu yatlu'u ini salah. Kenapa? Karena di sini fa'ilnya ini kan dhamir mustatir yang dia kembali ke mu'annas. Ini kan khobar kan? Ini mubtada. Nah, antara mubtada khobar, ketika khobarnya jumlah itu butuh robit. Nah, dia fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang harus kembali ke sini nih. Nah, ini kan mu'annas, ini harus hiya di sini. Nah, makanya ini nggak boleh yatlu'u, harus apa? Tatlu'u. Kalau paling bawah saya wajib ya kan. Yang atasnya itu kan yang dulu ada yang menggunakan tadi. Ini ada dua pilihan. Boleh yatlu'u, boleh tatlu'u. Karena ini fa'ilnya mu'annas apa? Majazi. Nah. Tapi kalau majazi dia boleh pakai mu'annas atau mudzakkar gitu ya. Ah, betul ya. Jadi kalau dia mu'annas majazi fa'ilnya, maka ini boleh apa? Pakai yang mudzakkar, boleh pakai yang mu'annas. Boleh pakai tatlu, boleh yatlu'u. Nah, gitu. Paham? Karena Haji pusing nggak? Ada lagi pertanyaan? Ini nanti diulang-ulang terus ya. Ini itu sedikit tapi ini daging semua ini. Pokoknya kalau yang belum paham silakan tanyakan. Ada pertanyaan masalah fa'il? Nanti untuk yang latihan itu yang kemarin ya, latihan 68 sampai 68 dan 71 ya, itu tulis di kertas. Di kertas kan? Enggak di sini kan? Oh iya, di buku di Baik. Nanti bisa dikumpulkan anak koreksi ya. Soalnya kalau ditulis ini panjang nih kayaknya. Silakan bisa mengerjakan yang latihan apa ini fa'il ya, halaman 74 sambil mengumpulkan yang kemarin anak koreksi nih. Jadi anak koreksi sekarang ya. Yang lainnya sambil mengerjakan yang halaman 74 tentang masalah fa'il.
Baik, tafadhol yang sudah segera langsung di buku nggak apa, bukunya kumpulkan sini, nanti anak koreksi. Ada yang punya pulpen lagi nggak? Ada? Baik. Pak Tony, kelas? Nah, baik. Nah ini kurang pas ini Pak Tony. Ada yang punya pulpen merah nggak? Jadi biar bisa membedakan. Hitam ini atau pakai ini berarti? Ada ya? Baik. Nah. Oh ya. Baik, baik. Sudah. Gak apa, gantian aja nggak apa. Jadi sambil ngerjain dulu. Nanti kalau udah ini kan bawa ke sini. Daripada buku ke sini juga nggak bisa ngerjain kan? Gantian aja nggak apa-apa. Mana ini? Aina? Sebelah sini? Ke coba nomor 4-nya mana ini Pak? Nomor 3 ini. 4-nya? Coba mana Pak? Tony coba. Yang ini nih. Buatlah contoh berikut dalam jumlah fidah khobar amsa. Oh, itu nomor 3 itu nomor 4 kayaknya itu, Pak. Coba Pak Tony sini dulu ya, coba. Ini kan nomor 1 ya. Ayo, nah ini nomor 2. Ini maftuhan. Harus ada alifnya. Nah, bukan mustahidun karena nasabnya mustahidin. Pas ya? Nomor 3, sebutkan kana dan masukkan ke dalam jumlah mufidah. Ini dholla fuadu, ini mana isimnya? Ini. Khobarnya mana? Fuadu, ini kurang tepat ini. Coba nanti dikasih contoh yang lain ya. Karena nanti posisinya ini mubtada khobar nih. Mubtada khobar itu enggak bisa sebagai apa? Isim ya. Baik. Amsa almar'atu zamilan. Baik. Bata asikunu lami'an. Ini apa? Fa asbahat batatun oh sibah berenang. Baik. Nomor 4 mana ini? Iya, nomor 4 Coba nomor 5 Laisa. Nomor 4 ada 4 ini. Ada 4 ya? Sebentar. Coba yang ina dulu ya. Ina. Coba ini ina kayaknya. Nah ini. Itu 2. Nah, coba fungsi ina. Karena namanya batal bisa. Baik. Baik. Nomor 2 masukkan inna. Baik.
Enggak perlu. Oh ya, inna umara Abu Zaid. Baik. Baik. Betul Pak Roni. Baik. Saudara-saudara kanan. Dapat. Amsa iktasal tuh boleh? Abu Daris? Coba antum sini coba. Tahu. Kemarin sore saya mandi di kamar mandi. Nah, Amsa harus punya isim. Mana isimnya dia? Boleh isim pakai fiil gini? Nah, nggak boleh dia ya. Jadi ini harus pakai isim ya. Isim. Oh gitu. Isim dulu kita. Isim ya. Jadi nggak boleh dia pakai fiil karena isim amsa nggak boleh fiil. Nah, ini kalau mau dikatakan iktisali ya, mandiku di, ini pakai isim iktisal, iktisali. Nah, ini baru pas ini. Sebentar, cek dulu. Asbahtu. Tolibatani. Oh, asbahat ya. Tolibatani, mari, mazala Jibrilu yusini bijari. Oh, taib. Sahih. Ini sebagai isimnya sebagai khabar. Isim apa ini? Isim mabni. Ya. Karena huwai. Tajiron. Atau dia kana tajiron boleh juga. Karena ada di sini. Taib. Sahih. 5 i'rablah berikut. Laisa al-muslim kadzibin. Oh, kalau fi'il madi nggak perlu fi mahalli. Fi'ilun madin naqis mabni al fath ini nggak perlu ini. Perlu ini kemarin lagi. Mahal. Nah, ini nggak perlu ini. Kalau al muslim isim laisa marfu'un wa matrufun. Kadiban khabar laisa mansubun wa alamatun nasbiyah fatun. Jadi kalau dia fi'il madi khalas faqat mabniun ala apa selesai. Kalau fi'il madi. Faqat. Ini mana ini? Baik. Musina masukkan sini. Baik. Innal bustaini kebun. Oh, ini soalnya salah ini. Oh, ini bustanun mufrad ya, afan. Innal bustana. Ini bukan Bukan. Ini al bustanu, ini mufrad ini, bukan
tani bukan, Bukan musana. al-bustanu, al-bustana, al-bustan. Jadi bukan musana ini. Karena khobarnya kan dia mufrad. Jadi innal bustana ya. Oh, dia ini musana makanya. Bukan. Indah gitu. Nah, gini. Umar Abu Zaid, inna Umar Abuhu Zaid. Apa ini? Ini apa ini? Alim itu anna ya, annal haqqo muntasir. Ka'annal ilma nurun ya. Zaidun jahil wakinahu surun itu semua gitu. Al-baitu sahih wakinahu jahilun. Iya kata ada. Hal nasbin ismu lakinna, khabar lakinna marfu'un wa tarafun. Baik, sahih. Baik, mumtaz. Betul. Betul. Satu-satu ya. Baik. Ya, langsung bertiga. Baik, coba sini dulu. Anda biar nggak bingung. Kadang-kadang isinya lompat-lompat ini. Merupakan isim nasabah khobar. Isma wa tansibul khobar. Nomor duanya? Nomor duanya. Ya, apa tadi? Nah. Ini. Nomor 2 soalnya masukkan karena ya masukkan karena dalam jumlah berikut. Baik. Entas. Nomor 3 balik sini lagi. Saudaranya. Apa ini? Wa apa dah? Wasinan tumbang jatuh jadi. Oh, ya apa tuh ada ininya lupa. Apa ini? Mafati'ah karena kan dia ini muannas. Oh, ya. Baik. Ya, senantiasa bahasa Arab itu bahasa yang indah, mumtaz ya. 4-nya sini lagi. Buatlah contoh berikut dalam jumlah fida. Musa Ibrahim yakhruju min mumtaz. Asbahat Fatimatani ka tiba ini ya. Iya, tiba ini. Majala al-muhandisu tahta syajarah kana hada tayyib. Di salah satu kata jadi kan baik, mumtaz ya. Yang nomor 5 padahal Taruh dulu catatan latihan dipisah tadi ya. Nanti kalau bisa Iya. Menulis nanti semuanya ini ya yang rapi ya. Nah, jadi mulai kan ada pelajaran kitabah kan? Iya. Ini tadi. Baik, mumtaz. Al-bustana jamil, innal bustana jamil. Umaru Abu Zaid, inna Umar mumtaz. Nahnu muslimuna inna mumtaz. Akhuka ilmuhu wa inna annal quwwata. Ini harusnya didahului oleh kalam ini. Karena kalau dia di depan nggak boleh langsung anna. Dalam ini Jadi kalau dia anna itu ada di tengah kayak gini. Jadi nggak boleh annal quwwata, ini harus ada sesuatu pasti. Ada yang anehnya. Ada terusannya ya. Misalkan ini kan di ayat kan. Ya, ada ayat maksudnya. Nah, ini pasti depannya ada ininya nih. Apa ya? Inna quwwata sesungguhnya. Kan? Nah, depannya ada kalimat itu walau yarul ladzina zalamu id yarawna al-adzaba annal quwwata. Nah, jadi nggak boleh anna langsung nggak boleh. Dia kalau di depan dia inna. Kalau innal quwwata lillahi jami'an malah benar. Ya. Ka'anna Abdullahi fil jami'ah. Tas. 3 nomor 4 mana ini? Ini ya. Oke. Nomor 3 4 sini. Baik. 4 soalnya sini.
Baitu saghir, baitu mutalal. Baik. Nah, kelas, masya Allah. Afwan. Fadal. Fadal, ijlis Pak Idi. Baik. Yang kana ini ya. Bukan isim nasab al khabar. Tuhan syuja'an mujtahidin mumtaz. Asbaha babul masjid fathan apa fathan? Terbuka? Pakai maftuhan aja. Lebih masyhur ya. Apa ini? Asbaha. Fatha apa asbaha? Asbaha. Kenapa asbahu? Nah, ini nggak perlu ngikutin. Gitu. Ini tetap ketika ini jamak ini tetap mufrad. Ini kan mirip dengan ini fa'il ya. Baik. Nah, ini juga nih nggak perlu dijamak, nggak perlu dimusannakan ya. Amsa asyuf mu'taib. Bata as-sama'u. Amsa Muhammad taib. Taib. Ya, mustahidun. Nomor 5-nya ini ya. Alaisa apa ini? Oh, ikhwatukan tarfa'u salatan sabr. Taib. Jadi nanti fi'lun madin naqisun mabniun 'alal fathi. Bismillahirrahmanirrahim. Marfu'un wa matun ya. Taib. Tadi kalau khabar semua. Taib. Ini nomor 6 apa ini? Ada nomor 6? Enggak ada ini Pak jadi. Oh ini. Oh, yang nomor 2 ya. Kan nah, yang inna Baik. Sakil ini berat? Ada iyanya. Sakil an Sirnya dia ini. Baik. Baik, tuntas. Ada lagi ya? Habis. Oh. Baik, tuntas Pak Yudi. Fadal. Terus Pak Yasin. Nah. Baik. Merupakan isim nasab khabar. Baik. Nomor 4 mana ini Pak? Nomor 4? Nomor 4 di sini. Oh, atau ini. Mudarrisatani hadirataini karena dia muannas. Baik. Kalau mabniun 'alal fathi. Tanpa ta. Baik. Ya, kurang berarti. Baik. Masya Allah.
Insyaallah tas. Oh, nanti ini nggak usah lama ya. Ini hanya dia harfum mabniun alal fathiyah aja. Nanti ini nggak apa, ini di skip nggak apa ini. Masya Allah. Entas ya. Termasuk tertinggi masih Pak Yasin ini. Baik, nanti yang belum pekan depan ya, anak periksa terus ya. Jadi upayakan menulisnya itu yang rapi ya. Ya, anak koreksi tadi dibenarkan ya. Nah. Yang belum siapa ini? Haji, Pak Endang, terus Charles, Pak Rendra. Ini jam berapa ini? Jam 11 ya? Baik. Besok nanti anak mulai, kalau nggak ada halangan ya itu setiap sesi itu jam 9:30 ya. Jadi nanti teman-teman yang terlambat nanti lihat di rekaman. Karena kalau nggak anak mulai 9:30 itu kasihan karena udah datang duluan, itu nunggu lama banget gitu. Baik. Nah. Kita kayaknya sampai jam 11 dulu ya. Insyaallah ya. Baik. Nanti silakan yang masih ingin mengerjakan dan sambil nunggu zuhur ya, itu silakan bisa dikerjakan dulu ya. Karena kalau di rumah mungkin terganggu anak biasanya ya. Dari sini silakan bisa diskusikan ya. Anak selesaikan sampai jam 11 insyaallah ya. Baik. Hah? Baik. SMA. Tapi menurut Ana kita semakin tambah umur itu belajar jangan ditinggalin. Kalau ditinggalin itu gampang pikun gitu, beneran. Mending kita terus asah dikit-dikit itu. Nanti jadi pikun malah. Nah. Kita akhiri ya. Tapi tetap silakan kerjakan tugasnya, terutama yang fa'il ini ya. Nah, supaya nanti pekan depan itu nggak ada tugas yang numpuk gitu. Takutnya di rumah itu nggak sempat malahan. Ini halaman 74 ya. Nah. Tugas ruko ya. Itu ada yang lebaran juga tadi. Apa itu? Hari Sabtu? Ya, Lebaran. Senin kayaknya lebaran itu. Senin ya. Minggu. Gak apa, insya Allah ketika memang gak ada darurat banget, kita tetap ini ya, insya Allah ya. Mas Charles aman ya, izinnya ya? Udah ini? Masih per ini, per cash. Oh, sekarang udah setahun lagi?
Iya, kemarin-kemarin kan izin membuatnya sadar. Ya oke, boleh berubah. Karena harapan ini Muhtaruh bisa selesai. Benar-benar, anak perhatikan rata-rata itu 80% ke atas lah, itu udah benar. Cuma kadang-kadang masih salahnya itu kecil-kecil lagi. Nah, mungkin sampai sini dulu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran anak masih ngerjain di sini ya.